Alright, kita bakalan mulai aja teman-teman. Kalau masih dengar suara jangkrik ya, dimaklumi saja karena ini baru jam 4:30. Jadi udah selesai sahur, udah mau siap-siap untuk puasa gitu. Ternyata ada tamu. Ya sudah, kita bakalan sharing aja. Bismillah, mudah-mudahan mic-nya pas, nggak keburu habis baterainya. Dan gue sudah simpen receivernya di tempat yang gue bisa lihat, jadi gue bisa tahu apakah dia habis atau enggak gitu ya. Oke teman-teman, dan ini adalah produk penting lainnya, yaitu dari Studio Tropic Flawless Priming Water. Ini for normal to dry skin. Jadi saat ini karena kulit gue ini kombinasi, perimeternya kering, T-zone cenderung berminyak. Jadi intinya teman-teman, kalau misalkan disampaikan dalam video ini bahwa ini untuk kulit yang mature, kering, terus udah gitu banyak bekas jerawat, banyak banget flek-flek seperti gua, terus udah gitu ada yang kering, ada yang berminyak gitu kan. Terus gue bisa sampaikan bahwa teknik ini bisa digunakan dan semua produknya juga bisa digunakan untuk teman-teman yang baik mempunyai kulit berminyak maupun kulit kering, karena kulit gue ini terdiri dari dua macam jenis, yaitu berminyak dan kering, dan hasilnya juga emang bener bagus. Nah setelah kita prep semuanya pakai toner, gue pakein ini Revitalift Hyaluronic Acid dari L'Oreal karena gue mau mastiin bahwa kulit gue cukup terhidrasi, apalagi khususnya di bagian-bagian yang kering. Jadi gue fokuskan ya ini untuk penggunaan hyaluronic acidnya di bagian outer wajah gue atau perimeter. Nanti sisanya baru gue pakein atau gue sebarin ke bagian center wajah. Nah oke, ini diratain sampai bener-bener rata. Setelah digunakan serumnya, ini adalah step yang terpenting ya. Jadi tekniknya itu adalah menggunakan semua primer terlebih dahulu sebelum pelembab. Nah primernya itu sudah gua informasikan juga di video sebelumnya, tapi video sebelumnya itu memang kurang detail karena dia voice over, jadi istilahnya apa ya, kurang greget lah ya. Nah oke, ini udah meresap, pastiin bener-bener meresap, nggak ada yang licin-licin karena kita pengen tampilan wajahnya itu bener-bener lengket ya. Jadi berikutnya adalah gua pakein ini apa ya istilahnya, semua primer yang mendukung kulit, dimana dia bisa bantu kulit gua jadi awet pada saat penggunaan base makeup khususnya. Oke, jadi primer yang gue sebutin di video kali ini adalah primer yang bener-bener best buat kondisi kulit kalian yang mempunyai kondisi berminyak, mature, juga kulit kering, under eye banyak wrinkle, pokoknya itulah ya istilahnya. Jadi kalaupun punya kulit kering maupun berminyak, ini adalah semua primer yang menurut pendapat gue di atas kulit gue itu bener-bener sangat amat pas banget, cocok banget, dan bantu untuk kulit gue jadi bisa flawless ya, halus walaupun dia banyak beruntusan. Fine line di bawah mata juga tetap jadi halus. Terus penggunaan concealer juga tidak bikin tebel dan tidak ada keki, juga tidak ada creasing baik di lipatan hidung, smile line di antara alis dan bagian bawah mata. Oke ya, untuk pertama kali gue kasih tahu ini ada Synchro Skin, namanya Soft Blurring Primer dari Shiseido. Terus yang kedua gue pakai YSL Tussicla Blurring Primer. Kemudian ini Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Terus ada Lucas Pau Pau, dan yang terakhir untuk bikin mattifying bagian yang suka berminyak khususnya T-zone, gue pakai Makeover Velvet Mattifying Primer. Ini adalah semua primer yang digunakan atau dipakai sebelum penggunaan dari pelembab. Jadi biasanya kebanyakan itu yang gue tahu pun pakai pelembab dulu baru pakai primer, tapi ternyata informasi dari Mipmop, kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa cek di YouTube-nya. Jadi dia pakai dulu primernya baru pakai pelembab. Nah untuk pertama kali untuk si makeover ya, ini mattifying velvet primer itu digunakan di tempat-tempat yang memang membutuhkan, khususnya yang mempunyai jenisnya itu berminyak, tapi tidak digunakan di bagian lipatan-lipatan hidung karena kata Mipmop itu dia bisa bikin crack. Nah ini yang gue rasakan juga pada saat gue menghadiri event kemarin ya, gue pakai dia bener-bener hanya di bagian berminyak aja. Jadi gue hindari bagian-bagian sebelah sini, bawah mata apalagi ya, udah secukupnya aja, tidak usah terlalu banyak. Nah terus kemudian gue pakai si
Synchro Skin yang dari Shiseido ya, yang ini hanya di bagian yang besar si pori-porinya ya teman-teman di sini. Oke, tuh. Terus kemudian next adalah ke yang Tusikla. Tusikla juga dipakai kurang lebih di bagian yang sama seperti gue menggunakan si Shiseido ya. Gue sebarin karena di bagian-bagian sinilah terlalu banyak pori-pori yang geradakan, terlalu besar juga di bagian sebelah sini. Dan bagian sebelah sini ini karena lagi ada jerawat, kemarin gue habis facial sengaja gue keluarin karena udah bener-bener geradakan banget ya. Oke, ini udah. Dan yang terpenting adalah menurut pendapat gue ya, adalah ini si Pure Pow Pow Ointment ya teman-teman. Ini wajib banget dipakai, hanya ya teman-teman. Jadi jangan sampai berlebihan ya. Jadi per segini banyak tuh, segini dioles di bagian yang suka crack dan tidak disebarkan ke bagian lainnya, hanya fokus di sini ya. Oke, pokoknya bagian-bagian yang suka crack, oke, tidak disebarkan ke sini, tidak disebarkan ke sini, tidak ke bagian sini, pokoknya hanya difokuskan aja. Nah, gue juga punya di bagian sini, ini suka nge-crack. Terus pakaiin di bagian under eye, apalagi buat teman-teman yang mempunyai masalah di bagian under eye ya. Untuk teman-teman yang punya fine line, wrinkle, pakaiin ya teman-teman di bagian-bagian yang memang suka ada fine line dan wrinkle. Dan sorry banget kalau misalkan videonya bakal jadi video yang lama gitu. Terus tolong ditekan ya teman-teman, pastiin dia benar-benar meresap ke pori-porinya supaya manfaatnya pun bisa dirasakan. Oke, ini udah selesai semua seperti ini ya. Oke, memang tidak terlihat rapi, tapi ya seperti itulah. Oke, dan ada dua produk kan yang gue informasiin ke kalian sebelumnya, yaitu dari Hada Labo yang Perfect 3D Gel seperti ini produknya, dan yang satu lagi ini dari Bumi GL Fine Hydrolock Moisturizer. Dan honestly kalau di atas kulit gue, karena mungkin kulit gue ini sudah mature, banyak wrinkle-nya, terus sudah gitu ada di beberapa bagian itu pori-porinya memang besar terus kering. Jadi walaupun kulit gue ini T-zone-nya berminyak, tapi dia lebih ke dehydrated gitu. Jadi kayak kurang kelembapan teman-teman, karena ya memang umur 40 tahun ke atas. Untuk si kolagen udah mulai menurun. Jadi gue lebih pas dan lebih cocok banget kalau pakai si Bumi yang satu ini, karena dia lebih thick, dia lebih bisa mengcover semua kondisi kulit wajah gue ya teman-teman. Dan gue sebarin ke seluruh wajah sampai dengan dia rata ya. Setelah dia rata, tunggu dia sampai jadi agak lengket gitu loh teman-teman ya. Jadi pastiin dia lengket, baru kita lanjut ke step berikutnya. Dan pastiin depan wajah kita kipasnya nggak pernah mati ya, karena teman-teman untuk menjaga kondisi kulit kita kalau misalkan takutnya si suhu ruangannya itu berubah gitu. Jadi misalkan tadinya kalian make upan pagi terus agak lama make upnya, jadi nanti akhirnya matahari udah keburu keluar kan gitu. Nah itu bisa malah bikin wajahnya jadi gagal gitu. Jadi harus pastiin ya, supaya menghasilkan base makeup yang oke banget, itu kalian harus berada di ruangan yang dingin ya, tidak di ruangan yang panas. Dan setelah diratakan seperti ini teman-teman tuh, oke, enak banget nih, sangat amat nyaman. Dan saat ini gue lagi mau pakai dua foundation, jadi gue mix aja ya. Satu MAC Studio Fix Fluid, ini SPF 15, nomornya NC25, sama dari NARS ini yang Natural Radiant Longwear Foundation seperti ini NC25, ini yang Gobi, jadi satu terang satu gelap. Dan untuk yang warna Gobi ini bener-bener terang banget. Oke, untuk komposisi berapa banyaknya foundation, kalau saat ini karena gue memang tidak menggunakan si foundation atau si base makeup ini untuk pergi keluar gitu ya, jadi gue pakai ya cuma kurang lebih satu pompa ya teman-teman, satu pompa setengah lah totalnya ya. Jadi ini penggabungan antara satu pompa kurang dari si MAC-nya dan dua pompa NARS, karena NARS ini satu pompanya tuh kayak seolah-olah seperempat dari satu pompanya normal foundation gitu teman-teman. Nah ini yang dari kemarin gue bahas juga ya teman-teman. Kemarin itu kan gue pakai Precious Oil dari Studio Tropic ya, dan asli
tetap bagus gitu loh teman-teman, walaupun dipakai di atas kulit gue yang berminyak, yaitu bagian T-zone, dia tetap bagus. Tapi kali ini gue pengen nyoba pakai Aqua Seal aja ya, karena kan ini tampilannya tipis nih ya, jadi ya udah gue pakai Aqua Seal biar kita coba aja sekalian bareng-bareng di sini. Kurang lebih 2 tetes kali ya, cukup ya. Oke, ini gue pakein 2 tetes dan kemudian baru dibakar. Nah, gue bisa kasih tips ke kalian ya, ini juga tips dari Mipmop. Jadi si Aqua Seal ini di tap-tap di bagian atas hidung dan di bagian under eye untuk menghindari bocor atau longsor pada saat pengantin, atau kalian pada saat tunangan, atau kalian pada saat akad itu menangis. Jadi dia bakalan tahan gitu loh teman-teman. Nah, terus sebelumnya gue aduk dulu. Setelah diaduk baru gue bakar ya. Jadi teknik ini tetap pakai teknik bakar, tapi memang komposisi dari foundationnya nggak terlalu banyak. Sekarang gue bakar dulu ya teman-teman. Nah, jadi dibakarnya itu sampai dia keluar ada kayak bubble-bubble gitu ya. Udah gitu baru didiemin, didinginin dulu aja. Dan digunakan di wajah itu jangan tunggu sampai kering, jangan tunggu sampai dia dingin, tapi sampai dia kehangat-hangat kuku aja baru dipakai di bagian wajah. Jadi tunggu dulu ya sampai dia hangat kuku, jadi biar nggak sakit dipakai ke wajah ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Karena saat ini tidak untuk event, jadi gue bener-bener gunakan teknik ini kalau dipakai untuk penggunaan base makeup hari-hari ya. Karena walaupun base makeupnya dipakai hari-hari, pasti dong kalian pengen banget base makeupnya ini awet. Nah, gue tetap pakai teknik yang namanya teknik bakar, terus dicampur pakai Aqua Seal, tapi pakainya dikit gitu. Nah, kemudian pastiin dia memang sudah hangat, pakai flat brush seperti ini ya teman-teman. Terus coba dipegang dulu. Oke, udah hangat, sudah hangat. Kalau gua ya, karena dia mau gua pakai hanya untuk hari-hari, ini jerawat ya, ya sudahlah ya, tidak apa-apa. Jadi gua hanya pakaiin fokus di bagian dimana gua perlu untuk nutupin kekurangan di atas wajah gua ya. Jadi khususnya di bagian sebelah sini kalian bisa lihat, baru ambil kabuki brushnya, dan ini kabuki brush murah banget ya, Rp11.000. Terus di tap. Nah, jadi kalau misalkan kalian pada saat melihat gua kayaknya kok cuma digeser-geser, itu sebenarnya ngetap tapi sambil bergerak gitu. Terus udah gitu ngetapnya itu ngambang, bukan ngetap yang kayak bener-bener neken, bukan gitu, tapi lebih ke ngambang tapi sambil gerak. Jadi kayak seolah-olah gua nggak ngetap nih, padahal ngetap nih kalau gua diem, tapi gua gerakin ya seperti ini, jadinya kayak seolah-olah nggak ngetap kan, ini padahal gua ngetap teman-teman ya. Jadi ini bener-bener menurut pendapat gua untuk teknik bakar seperti ini adalah penggunaan foundationnya itu tipis banget ya teman-teman. Dan selain itu gue mau hindari dulu bagian under eye, oke, sama bagian sebelah sini, dan gue cuma pakaiin di bagian-bagian yang utama dulu untuk nutupin kekurangan di wajah. Itu yang penting dulu ya, sama di bagian sebelah sini nih. Nah, oke, jadi gue hindari dulu bagian-bagian yang suka keriting, bagian bawah mata juga ya. Gue pakein dulu di seluruh wajah ya. Bentar, gue balik lagi sama kalian biar videonya nggak terlalu lama. Kalian bakalan lihat aja pada saat gue ngeblend produknya. Oke, blendnya sudah selesai ya. Terus kemudian ini masih banyak banget sisanya ya. Gue bakalan pakein hanya di bagian yang banyak kekurangan, kurang lebih di bagian sini ya. Tapi gue diemin dulu, nggak terlalu gue sebarin, hanya untuk nutupin kekurangan. Oke, terus sama di bagian sini. Ini didiemin aja, dan kemudian ambil foundationnya pakai tangan aja, terus dipakein di bagian center wajah yang sering ngekrek gitu. Jadi agak di tap dan dibaurkan gitu. Oke, supaya penggunaannya itu dia nggak terlalu tebal ya teman-teman, terus menghindari creasing. Dan kalau misalkan ternyata kalian udah terlanjur pakai foundationnya menggunakan brush atau udah kesebar gitu ya, terlanjur, kalian tinggal ratain biasa aja, terus ambil spons ya teman-teman. Jadi nggak usah takut
seperti biasa, make up itu tentang penyesuaian, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, cuma tergantung dari preference, dari kebutuhan kalian aja ya. Kalian lebih sukanya bagaimana gitu, itu disesuaikan, kurang lebih gitu teman-teman. Oke, bagian center wajahnya selesai, sponsnya, dan pastiin di tap dan ditekan supaya tidak ada creasing. Oke, setelah ini pakai dulu concealernya. Gue ambil dari SK ini liquid concealer, warnanya vanilla, dan gue pakein hanya di bagian sini dan sebagian dulu ya, nanti sebelah kirinya, supaya penggunaan produk di bagian under eye itu nggak terlalu banyak ya. Makanya tadi bagian under eye juga bagian T-zone ini gue hindari penggunaan foundation yang banyak, karena ini bagian sebelah sini bakalan gue kasih concealer gitu loh teman-teman, dan apalagi untuk bagian bawah mata ya. Jadi gue hindari karena gue nggak mau terlalu banyak penggunaan produk di bagian bawah matanya. Oke, ini baru sambil kita blend bagian sebelah sini yang tadi nambahin produk. Oke, di tap aja pelan-pelan. Nah, terus tetap diratain lagi karena tadi udah pakai concealer, ratain ke bagian sebelah sini supaya dia ada gradasi. Oke, ini udah gua kasih concealer ya di bagian center wajah kurang lebih, biar videonya nggak terlalu lama, dan itu kayaknya nggak perlu dibahas terlalu dalam ya teman-teman. Terus pastiin sudah benar-benar merata ya. Biasanya bagian sebelah sini suka banyak yang nempel-nempel atau belum ke blend atau belum kebaurkan, di tap aja ya teman-teman, dan pastikan memang sudah tidak ada streaky marks atau bekas-bekas dari ngeblend ya, bener-bener harus halus. Nah ini gue punya tap and bake, ukurannya medium sama mini ya teman-teman, dan ini harganya berapa ya, 85.000 kalau nggak salah ya. Tuh ada 2 dari Muak, ketularan Jiglisius. Oke, kamu sudah meracuni aku. Dan untuk bagian atau ukuran yang mediumnya gue pakai untuk ngeset di bagian-bagian dimana gue perlu ngeset ya. Dan mohon diperhatiin teman-teman, sebelum kalian ngeset bagian yang perlu di set itu harus di blend dulu ya. Terus gue pakai yang biasa, ini Chanel powdernya khusus buat gue yang mempunyai kulit mature, kering, juga berminyak, itu sama aja ya. Harus di tap dulu dan kasih ekspresi. Jangan bergerak sampai selesai. Begitu juga di bagian bawah mata, siapin powdernya. Dan sebaiknya kalau gue bisa kasih saran ke kalian, setelah powdernya di tap, itu di tap lagi di bagian tutupnya atau ke tempatnya, supaya dia nggak terlalu banyak powder yang numpuk di luar, tapi dia nyerap ke dalam puffnya ya teman-teman. Dan jangan lupa di tap ke atas untuk bagian under eye-nya. Pastiin di tap sampai rapih dulu, jangan dilepas. Anyway teman-teman, ini karena si Chanel ini kan cocok banget ya di atas kulit gua, jadi gua kemarin berencana untuk beli dia yang ukuran besar. Pas gua lihat itu harganya hampir 1 juta lah ya, 900 lebih. Dan gue keracunan sama si mami subscriber gue juga di sini. Dia ngasih tahu ada moisturizing powder gitu dari Suemura. Jadi gue beli. Keracunan. Dan mudah-mudahan powdernya bagus, karena gue butuh banget powder yang bener-bener kayak lembab, lembut, bisa ngeset, terus dia ringan. Poinnya itu. Dan kalau gue lihat dari reviewnya itu dia lumayan lembut, lumayan ringan ya. Jadi ya sudah, beli deh akhirnya si Mopo powder ya, Mopo powder dari Suemura. Oke, dan untuk loose powdernya ini gua hanya pakai di bagian center wajah ya teman-teman. Nah jadi untuk bagian perimeter gua gunakan powder lain. Ini powdernya, ini powdernya MAC Studio Fix powder foundation ya. Jadi untuk ini nomornya NC25, dan hanya gue pakai di bagian perimeter aja untuk ngeset bagian perimeter supaya ngasih dimensi ya. Selalu gue ngulang-ngulang kayaknya ya, ngasih dimensi gitu supaya nggak putih semuanya
Jangan lupa bagian leher. Gue ambil SK powder. Ini warnanya yang vanilla. Dia tuh kan terang banget ya. Jadi gue pakein hanya di center wajah. Hanya di center wajah aja. Di bagian-bagian yang memerlukan, tidak mendekati atau tidak dipakein ke lash line under eye sini. Dia itu jenis powder yang kalau kalian pakai, dimana kalian menemukan hasil dari ngesetnya itu kayak patchy gitu, kayak nggak ke cover gitu, kayak belang-belang gitu. Ini pakai ini dia langsung nge cover teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian menemukan teman-teman atau customer kalian itu biasanya pakai skincare, mukanya kan biasanya hasil dari foundationnya tuh jadi kayak patchy gitu ya, jadi kayak nggak ngeblend. Kalian ambil aja powder foundation, boleh merek apa aja, tapi gue bisa saranin atau rekomendasikan si produk dari SK atau MAC. Ini langsung nge-cover dan rapih banget tuh. Ini video udah paling deket sih ya. Nanti deh gue deketin lagi sebentar. Gue ratain dulu. Oke. Nah, setelah ini ambil powder brush ya teman-teman. Powder brushnya itu yang harus bener-bener fluffy ya, harus lembut. Jangan powder brush yang dense kayak gini. Ini keras. Cari yang fluffy ya. Terus di brush diratain supaya nggak ada powder yang terlalu numpuk. Oke, ini adalah the best I can get ya buat ngasih ke kalian sedekat ini ya teman-teman. Ini powdernya setelah tadi dibersihin menggunakan powder brush, dan ini step yang sangat amat penting terakhir, last step tapi penting banget, adalah setting spray. Diperuntukkan untuk kulit berminyak. Nah, ini gue punya Urban Decay The Sleek. Ini makeup setting spray untuk oil control. Seperti ini ya teman-teman. Nah, terus kemudian kalau misalkan kulit kalian kering, pastiin kalian pakai setting spray yang bikin dewy atau bikin lembab. Gue bisa saranin Studio Tropic ini Dream Setter Glowy ya tuh. Tapi kalau menurut kalian, aduh gue kayaknya kulitnya kombinasi gitu kan, kalau pakai yang matte aja nggak bisa untuk seluruh wajah. Kalau untuk yang dewy nggak bisa pakai T-zone-nya karena T-zone-nya berminyak. Nah, ini yang paling aman ya. Daripada kalian beli dua-dua, mendingan kalian nyetok ini investasi banget. Ini MAC Fix Plus. Dia bisa dipakai kulit kering, kulit kombinasi, kulit berminyak, apalagi kulit normal ya. Dan ini tuh bikin hasil tampilan di wajah kita tuh bener-bener jadi menyatu semua penggunaan base makeupnya dan jadi halus gitu loh. Bukan tipe dimana kulit kalian itu jadi kayak tebel, tapi dia malah jadi kayak pokoknya lihat aja ya, gue pakai ya. Terus siapin kipas, jangan lupa, ini bener-bener sangat amat penting ya kipas ini. Dan tipsnya lagi adalah pada saat kalian merem nyemprotin setting spraynya, itu kalian sambil merem itu matanya lihat ke atas, jadi sambil nunduk lihat ke atas tapi merem. Jadi jangan bikin ekspresi apapun supaya kulit wajah kalian tuh ya rata aja gitu loh. Jadi hasil akhir dari nyetingnya itu juga nanti tetap rata. Dan keringin sampai bener-bener kering menggunakan kipas. Sekarang gue langsung pakai aja. Ini tampilan wajah gue setelah kering ya teman-teman. Jadi bener-bener natural ya, bener-bener halus, lembut, dan pastinya ringan ya. Terus udah gitu karena penggunaan foundationnya kan nggak terlalu banyak ya, jadinya itu dia nggak terlalu tebel. Ini dari dekat ya, dan gue jauhin biar kalian bisa lihat jauhnya gimana. Nah, ini dari jauhnya ya teman-teman. Kalau gue ngeliat ke depan, ini dari sebelah kiri, sebelah kanan. Dan gue mau lengkapin dulu ya makeupnya.
Oke teman-teman, jadi ini dia hasil akhirnya setelah gue lengkapin ya. Semua produknya udah gue kasih lihat tadi di video yang gue percepat aja karena takutnya malah makin lama videonya, dan ini fokusnya kan memang hanya untuk base makeupnya aja, tapi gue kasih tahu ke kalian gue pakai produk apa aja. Dan ini kayak gini, bagus nggak sih menurut kalian? Coba komen di bawah dan kasih masukan, jangan lupa. Dan kalau misalkan ada yang kurang-kurang juga kasih masukan, tulis di bawah. Kita ketemu lagi di video gue yang bermanfaat lainnya. Bye bye.